semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Stefani dengan NIM L1A 120-110 dengan mata kuliah Kewirausahaan Kehutanan dari kelas R003 dengan dosen pengampu Dr. Ahyudin STP-MP. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses tindakan pengendalian dari suatu usaha dan produk hasil hutan. Apa sih pengertian dan fungsi dari pengendalian? Pengertian pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan fungsi pengendalian berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang dapat diperbaiki terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dicangkup dalam fungsi pengawasan adalah menciptakan standar atau kriteria dan membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, merevisi, dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon terhadap atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen. Dan ada 8 tujuan dari pengendalian. Yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapatnya penyimpangan. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Yang keempat, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi atau usaha. Yang kelima, memeriksa ketelitian dan kebenaran dari data akuntansi. Yang keenam, memajukan efisien dalam operasi. Yang ketujuh, meningkatkan akuntabilitas. Yang kedelapan, merangsang kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Ada 3 step dalam proses-proses pengendalian. Yang pertama atau step pertama yaitu mengukur kinerja aktual. Step kedua, membangkitkan kinerja aktual dengan standar. Dan step ketiga, melakukan tindakan manajerial untuk membentuknya sasaran dan tujuan organisasi, divisi, departemen, individu. Ada 4 langkah dalam pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar atau yang disebut dengan establishing standards. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen standar. Dan standar ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari suatu unit kerja, departemen, ataupun organisasi secara keseluruhan. Pada umumnya, standar dapat diklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu standar tangible dan standar intangible. Apa sih perbedaan dari tangible dan intangible? Tangible atau terukur atau bisa disebut dengan nyata merupakan standar yang dapat diukur atau disebut dengan measurable standard. Pada standar terukur ini yang ditentukan oleh manajemen dapat berupa seperti time atau standar waktu yang harus dicapai, cost yaitu standar biaya, sales standar penjualan, market share standar pemasangan pasar, productivity yaitu standar produktivitas, dan hingga profit atau laba yang harus dicapai. Sedangkan intangible atau tidak terukur dan tidak berwujud merupakan standar yang tidak dapat terukur secara moneter maupun angka. Standar intangible ini lebih sulit dibandingkan dengan standar tangible. Contohnya saja dari standar intangible seperti sikap tingkah laku seorang karyawan, penyimpangan pekerjaan seorang karyawan, kreativitas dari karyawan, bahkan kesetiaan dari pelanggan. Yang kedua, mengukur kinerja. Pada pengendalian, mengukur kinerja ini sangat penting dan dapat lebih mudah jika suatu unit atau satuan ataupun kriteria kinerja sudah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, pengukuran kinerja harus beradab
pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Unit atau satuan atau tolak ukur harus terdefinisi dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Misalnya saja jika kita menentukan standar menggunakan presentasi dalam pengukuran produktivitas, maka kita harus tetap menggunakan presentasi untuk mengukurnya dan tidak boleh menggunakan satuan lain seperti biaya atau rupiah untuk mengukur dari standar produktivitas tersebut. Yang ketiga, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ditentukan. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan. Sedangkan untuk langkah perbandingan, ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja aktual dengan target atau standar yang sudah ditetapkan seseorang melakukan usaha. Seseorang melakukan usaha harus mengetahui dua hal dalam langkah ini, yaitu bentuk penyimpangan yang terjadi dan penyebab terjadinya penyimpangan. Seorang yang melakukan usaha juga harus mengetahui dan membedakan yang mana merupakan penyimpangan minor dan penyimpangan manor. Penyimpangan minor atau kecil yang dapat diabaikan terlebih dahulu dan yang mana merupakan penyimpangan utama atau manor yang harus segera diambil tindakan yang serius. Langkah keempat yaitu mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan sudah diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil atau penyimpangan minor yang masih dapat diterima, maka tidak perlu dilakukan tindakan korektif. Namun, jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan berat atau manor, yang dimana telah melampaui batas yang dapat diterima, maka harus segera kita melakukan atau mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang kedua, pada kali ini saya akan membahas mengenai produk hasil hutan. Hasil hutan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis HHK atau hasil hutan kayu dan jenis HHBK hasil hutan bukan kayu. Nah, apa sih perbedaan dari HHK dan HHBK? Pada jenis HHK atau hasil hutan kayu merupakan hasil hutan yang berupa kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Contoh produksi hasil hutan kayu. Pada kali ini saya akan mengambil produksi HHK yaitu lemari ukiran kayu jati. Dikarenakan kayu jati banyak ditemukan di daerah hutan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah. Kayu jati juga terkenal dengan kualitasnya yang sangat bagus dan banyak digunakan sebagai bahan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, pintu, dan sebagainya. Bukan hanya sebagai perabotan rumah tangga, kayu jati juga digunakan untuk pembuatan bangunan dan ukiran ataupun patung. Yang kedua, jenis produksi hasil hutan adalah HHBK atau hasil hutan bukan kayu. Menurut Peraturan Menteri Hutan Nomor 35 Tahun 2007, HHBK dimaksud adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Salah satu contoh produksi dari HHBK yaitu madu. Madu yang merupakan produk hasil yang termasuk jenis HHBK. Dan pada beberapa hutan di Indonesia memang menyimpan madu alami yang banyak diperjualbelikan, dan pemanfaatan madu alami itu sendiri pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan jika dibandingkan dengan instansi yang terkait. Madu hutan sendiri
juga biasanya lebih banyak diburu dan dicari dibandingkan dengan madu ternak yang cukup terkenal. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari saya untuk menjelaskan proses tindakan pengendalian dari suatu usaha. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya.